Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu, 21 Januari 2026, hari yang ya cukup melelahkan ya, marketnya seharian koreksi. Dan ini seluruh dunia ya, jadi nggak cuma IHSG doang, ada US juga koreksi, bursa-bursa regional juga koreksi, kripto pun juga koreksi dan lain sebagainya. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga akun pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Aja jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis. Tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, sampai Jumat tanggal seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang gabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Ya, jadi deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal gabung dan itu gratis alias free. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga saya teman buka YouTube cuan-cuan saham lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari watchlist, stock pick, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen itu untuk yang Telegram ya. Tapi teman-teman kalau misalkan mau stay di YouTube, tidak menggunakan Telegram, dan cenderung pengen trading yang santuy, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Saya nanti buka itu cuan-cuan saham via desktop, bisa lihat laptop maupun komputer. Nanti di sebelah subscribe akan ada tulisan join. Klik join, pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Atau ini ya, ada our member ini, di paling kanan ada join, klik aja lalu pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu, itu akan ada pembahasan market secara eksklusif, terus habis itu juga akan ada watchlist saham 1-3 saham yang cenderung untuk swing ya itu, dan nanti kita juga akan mengupdate jurnal trading. Jadi ini kan sudah dari Agustus ya untuk yang membership YouTube ini. Nah, itu nanti setiap trade yang pernah kita lalui nanti akan kita update view-nya di jurnal yang sudah kita buat. Terus untuk live weekly-nya juga saya share di YouTube untuk member. Jadi yang member juga bisa ikut live weekly di CCS seperti itu. Tuh beberapa add-ons ya, baik Telegram maupun YouTube. Nah, satu info lagi, kebetulan di Januari ini juga ada kelas technical analysis dan bandarmologi batch 4 ya. Jadi di Oktober kemarin batch 1, November batch 2, Desember itu batch 3, Januari ini kita ada batch keempat. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikut untuk CCS kelas TA, Technical Analysis dan Bandarmologi, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik ini. Ya, ada home, video, live, playlist, klik yang post. Setelah itu teman-teman bisa lihat flyer paling atas, ini ada CCS kelas saham batch 4 beserta tanggal-tanggalnya, yang basic, intermediate, dan advanced. Dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal klik Google Form yang ada di flyer tersebut. Nih ya. Nah, teman-teman akan langsung masuk ke sini, itu ada tanggal-tanggalnya, tanggal 24 Januari, 25 Januari, dan 31 Januari, itu online. Untuk sesi ada 3, basic, intermediate, dan advance. Untuk yang basic itu tentang pengantar dan dasar analisa teknikal. Untuk yang intermediate nanti ada trading plan dan manajemen resiko. Lalu untuk yang advance itu ada Elliott Wave dan bandarmologi. Tinggal ikuti formnya, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal diikuti dan disubmit aja. Kalau ada kendala atau ada info yang kurang jelas, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Seperti itu. Oke, itu ya. Slotnya juga terbatas karena kita mau buat intens kelasnya. Jadi nanti ketika discuss, bisa discuss dengan bagus. Seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG ya, di mana hari ini IHSG turun 1,36%. Candle-nya cukup solid ya, dan transaksinya pun juga hari ini cukup besar juga. Tuh.
Terus setelah itu MACD-nya terlihat momentumnya agak kurang enak ya. Ada potensi mau dead cross, which is itu kurang bagus kalau misalkan sampai terjadi dead cross. Kalau ngomong katalisnya apa, ini sepertinya seluruh dunia. Seluruh dunia, tapi Indonesia lebih trouble ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di global juga geopolitiknya masih belum terlalu aman. Itu semua penuh dengan apa ya, krisis lah. Mau ada yang Greenland lah, Iran lah, terus Venezuela lah, Europe lah, dan lain sebagainya. Itu satu, itu geopolitiknya. Terus ditambah ekonomi globalnya juga, suku bunga naik, suku bunga turun, inflasi, hutang, dan lain sebagainya. Jadi ya memang di global ini kita baru kacau kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau ngomongin Indonesia sendiri ya, rupiah kita ini baru kacau sekali. Maksudnya kalau teman-teman perhatikan USD DR, kita ini mau all time high ya. Yang mana artinya secara mata uang yang kita pegang itu value-nya berkurang terus berdasarkan USD. Ya kalau kita transaksinya di nasional doang, alias di Indonesia doang nggak ada masalah ya. Cuman ketika kita keluar negeri, ya itu bakal jadi problem karena nilai mata uang kita terus-menerus melemah kayak gitu. Ada dampak positifnya? Ada dampak negatifnya? Ada. Tapi kalau yang terdampak di kita sendiri, ya yang pertama itu ya, ketika kita mau transaksi ke luar negeri. Cuman lah saya kan di dalam negeri aja mas, gak ada masalah sama sekali. Ya gimana tetap akan terdampak. Karena Indian juga negara itu kan nggak bisa ya, nggak berdagang dengan luar gitu. Kayak kita nggak impor apapun, nggak ekspor apapun, dan lain sebagainya. Dan ya ketika rupiah kita ini lemah, kita mau beli sesuatu itu jadi lebih mahal kayak gitu. Simpelnya gini lah, misalkan saya mau impor kentang gitu ya. Ini asal nyeplos aja. Misalkan saya mau impor kentang gitu. Impor kentang dari Amerika gitu. Dari sana harganya $1 kayak gitu kan. Dulu ketika dolar harganya 16.000, ya saya 1 kilo cukup 16.000 rupiah. Karena itu $1 kayak gitu. Cuman ketika jadi 17.000, ya saya jadi harus cari 17.000 untuk beli kentang 1 kilo kayak gitu. Itu simpelnya. Dan yang terjadi dalam negeri apa? Ya ada kenaikan harga juga kayak gitu. Padahal yang namanya transaksi di luar negeri itu sangat fundamental. Kenapa? Ya karena pasti energi dan lain sebagainya itu ya menggunakan dolar itu. Minyak, kita mau impor minyak dan lain sebagainya, itu seperti itu. Tuh, jadi ya mau gak mau, suka gak suka, cinta tidak cinta dengan rupiah kita, memang rupiah kita baru lemah banget. Dikit lagi all time high, alias terlemah sepanjang masa kayak gitu. Apakah ada dampak positifnya? Ada. Teman-teman yang teman-teman yang eksportir ya, itu dapat limpahan berkah lah. Nah, itu kalau di teorinya finance juga ada. Itu namanya, saya lupa namanya. Lupa tuh. Matkul pas kuliah dulu, dia jadi pas kuliah exposure apa gitu ya, intinya apa ya, currency exposure apa ya, saya lupa ya. Intinya adalah naik turunnya mata uang itu bisa jadi pisau bermata dua, either itu sebagai keuntungan maupun sebagai kerugian kayak gitu. Jadi ya ketika misalkan transaksinya dengan luar negeri, kita bisa dapat keuntungan, bisa juga dapat kerugian. Nah kalau ngomongin ke ranah investasi ya, kita ngomongin investasi luar negeri, ya tetap juga ada dampak positif dan dampak negatifnya. Simpelnya MSCI lah. MSCI itu kan kriterianya ini bisa dianggap positif, bisa dianggap negatif kayak gitu. MSCI itu kan kriterianya itu kan salah satunya kan market cap. Market cap sama free float itu berdasarkan dari USD ya. Jadi kalau nggak salah ya, pakai angka asal nyeplos aja lah. Misalkan untuk yang standar cap itu harus $1 juta kayak gitu. $1 juta ya mungkin 16 miliar kemarin ketika 16.000 ya. Cuman ketika 17.000 ya jadi 17 miliar. Alhasil emitannya harus ditarik lebih tinggi lagi kayak gitu dan lain sebagainya. Itu salah satu. Terus juga salah dua ya, misalkan saya fund manager asing ya. Fund manager asing, kemarin ada yang tanya sama saya, ini saham emas all time high naik terus, kok saham sama emas kita nggak naik kayak gitu. Ya gini,
Suatu emiten itu kan bergerak kan juga salah satunya atas dari asing juga ya. Kita memang ada bandar lokal, EMI lokal dan lain sebagainya, tapi asing pun juga masih dominan di IHSG. Kita kan bisa lihat sendiri lah, backtest sendiri pergerakan foreign gitu. Terus pertanyaannya kenapa kok emas all time high tapi saham-saham emas kita nggak pada naik gitu? Ya simpelnya gini, ketika saya ini fund asing ya, saya pakai modal awalnya itu dolar gitu. Saya mau investasi di Indonesia, saya kan harus merubah ke apa namanya? Harus merubah ke rupiah dulu kayak gitu. Nah, udah jadi rupiah, oke lah, saya beli saham emas kayak gitu. Ya mungkin saham emasnya naik, tapi rupiah saya turun. Jadi suatu saat ketika saya harus mengembalikan ke dolar, ya harus saya kena kerugian juga kayak gitu. Tuh, dan lain sebagainya. Yaitu menyebabkan daripada instead of harus tukar rupiah untuk beli saham emas, ya mendingan buat beli gold langsung dan lain sebagainya kayak gitu. Ya intinya gini yang pengen saya sampaikan ya dari obrolan panjang lebar ini tadi adalah ketika mata uang itu melemah, yaitu akan ada dampak positif dan negatifnya kayak gitu. Yang terdampak positif eksportir ya itu, cuman ya yang terdampak negatif kalau menurut saya lebih banyak itu. Karena ya gimana mau nggak mau suka nggak suka mata uang kita sedang melemah kayak gitu. Jadi ya market merespon dengan kurang bagus juga, ditambah combo dari luar negeri, ya jadinya seperti ini kayak gitu. Nah kalau misalkan kembali lagi ke IHSG, kita kembali ke price actionnya, ya market masih uptrend, cuman memang sekarang sudah ada reject yang cukup kuat ya. Kalau kita kembali ke slope yang terkuatnya, memang kita baru mau menutup gap ya. Nih, pas dekat juga dengan trend line dan hampir nutup gap ya. Jadi kemarin ketika kita rally tanggal 13 Januari, itu kan ada gap up ya, itu di harga 8956. Sedangkan hari ini low-nya masih 8977. Jadi gapnya belum tertutup sempurna kayak gitu. Nah di atas ada gap juga mas, ya iya, artinya juga bisa ketutup juga kayak gitu. Dan itu sudah saya sampaikan kemarin ya tentang gap, itu nggak mesti ditutup, tapi ketika tersentuh bakal jadi area support atau resisten yang kuat kayak gitu. Jadi bukan kalau gap pasti ditutup, nggak. Tapi ketika suatu harga kembali ke gap, itu most likely akan ada pantulan yang kuat kayak gitu. Dan hari ini pun juga sudah ada reject ya walaupun belum banyak. Dan saya rasa itu kalau misalkan besok ada kembali turun, itu malah ada kesempatan untuk spekulatif buy ya. Tuh, yang pada diskon dibeli, nanti setelah itu ada potensi untuk rebound seperti itu. Ya, untuk price action-nya IHSG kalau misalkan ngomongin tren ya, kita selama belum jebol 8.500 juga masih belum jelek. Karena support structure kita di sana. Nih, main kan swing low-nya di sana ya. Ini kan swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Nah, nih selama belum jebol yang ini ya kita masih nggak jelek. Tuh, cuman kan nggak mungkin kita tunggu sampai ke sana ya, tergantung posisi masing-masing. Intinya sih sama, selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang support terdekat di 8950, lalu nextnya di 8900 seperti itu. Dan ya kita masih bertahan di 9000 juga, tapi melihat candlenya masih agak kurang oke. Kalau menurut saya itu besok ada potensi pagi turun dikit, habis itu baru rebound. Nanti ketika rebound, manfaatkan buat trading pendek maupun buat atur-atur porsi. Yang penting itu selalu fokus dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, itu untuk IHSG ya, kita juga masih sangat uptrend, jadi ya nggak ada masalah sama sekali. Memang ketika naiknya kenceng ya turunnya juga bakalan kenceng, kayak gitu. Itu sih batasi resiko aja. Kita langsung beberapa sampling ya, kita mulai dari, ya ini bumi juga ada lower low nih. Arahnya masih sama, kalau udah kayak gini bentuknya, mau ke 330, tuh minta koreksi dulu. BBCA, wah ini turun 3% ini. BBCA, Astra, PRMS, saya pengen bahas BBCA deh. Tapi itu ya, BBCA turun sekarang udah nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh rasanya movers banget lah. Cuman kalau sekarang yang lebih sensitif bahkan si brand tuh. Oke, kita bahas BBCA, di mana hari ini BBCA turun 3,75%. Candlenya solid dan volumenya besar ya. Tuh, dan view terakhir BBCA ini sempat sedang konsolidasi membentuk sebuah symmetrical triangle. Memang pattern 50-50 ya. Kalau dia break dia naik, kalau misalkan dia breakdown dia lanjut continue. Dan yang terjadi adalah BBCA breakdown seperti itu. Hari ini close-nya solid dan volumenya besar. Kalau dilihat dari candle-nya sih kayak bentukan rebalancing ya, tapi nanti kita lihat broker summary-nya juga.
Another view, ini juga BBCA punya structure lower high, lower low, dan kemarin dia kena lower high-nya, maka hari ini dia terjadi yang namanya lower low. Untuk saat ini ada support BBCA itu di sekitar area 7.500 ya. Dimana itu juga adalah area gap-nya 76 sampai 75 dan bakal menarik harusnya kalau misalkan menyentuh sampai ke sana. Karena yang most likely akan ada yang cover seperti itu. Yaitu ya yang kemarin saya jelaskan. Di sini orang pada beli banyak tapi nggak ada yang jualan, jadinya loncat. Nah, ketika turun ke situ lagi, yang beli ada potensi untuk melakukan pembelian kembali. Artinya gapnya tertutup, transaksinya dipenuhi, seperti itu. Untuk sekarang ini, BBCA sebenarnya masuk ke area kuat ini, 7.700 sampai 7.300. Itu support low-nya di tahun 2025 ini ya. Dan kalau sampai jebol yang situ ya baru nggak enak banget view-nya. Bisa ke 6.100. Itu kalau jebol yang area 7.300. Tapi selama masih bertahan harusnya masih oke. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk sekarang itu ya kunciannya 7.600 sampai 7.300 dari si BBCA ini. Dan itu support sangat krusial lah. Karena kalau kita lihat dari big view-nya, misalnya kita pakai monthly ini ya. Nih. Nah, kalau kita pakai monthly ini kan high, low, lower high, same low, lower high. Nah, terjadi descending triangle apabila dia jebol dari 7.300. Tuh, target koreksinya bakalan dalam kalau sampai 7.300-nya jebol. Jadi ya batasi resiko aja. Oke, itu untuk BBCA. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, sebenarnya dia baru buyback ya. Ini SQ-nya juga masih menjaga. Kalau nggak ada SQ juga nggak tahu mau gimana. Atau mungkin dia juga ada koordinasi sama asing. Asingnya mau keluar minta likuiditas dulu, bisa juga. Atau mungkin juga BCA tahu asingnya mau pada keluar, makanya dia buyback di harga murah, bisa juga. Ya apapun itu kembali ke price action aja, sesuaikan dengan strategi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Baik transaksi juga asingnya masih konsisten keluar ya dari BBCA. Hari ini pun juga cukup masif, dari BDM-nya juga belum ada sinyal yang bagus. Di DAM hari ini, tuh batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk BBCA, kita lanjutkan. Saya pengen bahas ada Astra sama unit tractor yang hari ini lumayan ya. Nanti kita bahas unit tractornya aja. BRMS kemarin udah kita bahas, ini juga masih belum jalan. Antam menuju ke target unit tractor. Coba kita update view-nya unit tractor. Dimana hari ini UNTR turun 14,93%. ARB ya, dengan candle yang solid, nggak ada perlawanan dan volumenya besar banget. Tuh, dan kalau kita lihat transaksi juga langsung kurang enak transaksinya. Nih, dibeli sama retail-retail ini, dibuangin sama badarnya ya. Akumulasi yang lama ini di DAM 1 hari, walaupun belum habis barangnya, cuman ya sudah mulai ada yang jualan lah kayak gitu. Kalau kita ikuti dari beritanya, yang terjadi adalah izin tambangnya dicabut kayak gitu. Ya memang secara fundamental itu bakal berdampak ya. Bahkan udah ada yang riset itu tambang di Sumatera itu berdampak sekian persen lah ke laba bersihnya unit tractor. Cuman ya marketnya juga ditambah momentum kayak gini, jadi ya dipasin aja kayak gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau kita ngomongin dari price action ya, memang unit tractor ini posisi sekarang sedang di area pullback ya. Kalau kita lihat dari big view-nya, dia posisi sedang di area pullback, di mana area tersebut adalah 0,618 sampai 0,786. Itu di area 28.900 sampai 31.900. Kemarin ketika dia bottom di 21.000, naik sampai ke area tersebut, lalu terjadi reject dan hari ini sudah ada konfirmasi. Ini sih harusnya sudah ada konfirmasi ya dari unit tractor ini, karena hari ini juga volumenya juga cukup besar kayak gitu. Tren sudah patah dan kalau ngomongin support structure dikit lagi. Nih, itu di area sini. Kalau tadi kita pakai weekly ya, kalau daily harusnya udah jebol. Tapi kalau weekly ya sampai sini nih. Nih. Artinya apa? Artinya apabila besok dia jebol 26.600 dan closing di bawahnya sudah valid, unit tractor akan minta koreksi terlebih dahulu. Artinya kalau misalkan besok dia jebol, misalkan ya, ini kan ARB, nggak kelihatan nih. Misalkan besok dia turun, terus habis itu naik. Nah, ini naiknya ini namanya pullback untuk turun lebih dalam. Kayak gitu. Nah, itu
Kalau teman-teman kondisinya nyangkut, belum sempat exit dan lain sebagainya, itu nanti bisa keluar ketika ada yang namanya pullback ini atau retest ini. Seperti itu. Cuma untuk sekarang ya dia masih terjadi ARP. Untuk support masih di sekitar 27.000 sampai 26.600, 26.500 lah itu dari si unit tracker. Tapi kalau misalkan jebol ya nextnya di 25.000, baru setelah itu sekitar 23.000. Seperti itu. Tuh ya, kalau ngomongin big view-nya dia sedang cenderung ranging sebenarnya. Ini kalau ngomongin big view ya, sejak tahun 2000 berapa ini? 2012 ini cenderung ranging, tidak trending lagi. Karena ya naiknya udah kenceng banget dari tahun 98 ini. Dia rally sampai kemarin di tahun 2012, trennya sudah mulai lemah ya. Nih, low, higher high, same low, malah ini lower high, higher low, dan seterusnya. Cenderung ranging lah atau konsolidasi pada range 15.000 sampai 34.000. Tuh, dan kemarin dia reject dari lower high, maka sekarang arahnya sedang terjadi koreksi. Intinya itu yang pengen saya sampaikan dari big view, unit tracker ini cenderung untuk trading pendek ya. Karena dia belum trending ya. Cuman ya kalau kita lihat dari time frame kecil di sini pun juga dia ada trend. Intinya sesuaikan dengan time frame masing-masing. Nah, untuk sekarang view-nya itu tadi, gunakan area-area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat transaksi memang hari ini ada distribusi yang sangat besar ya. Ada yang TP 250 miliar ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan akumulasinya memang belum signifikan kayak gitu. Dibandingkan akumulasi totalnya ya. Ini dia dari bulan Juni 2025 ini dari minus 2 triliun sampai ke minus 300 miliar. Berarti ya dia akumulasinya sekitar 2,2 T. Baru dibuang 250 miliar ya belum terlalu signifikan lah kayak gitu. Ya another view, kalau misalkan kita coba cari retracement-nya kira-kira sampai kemana, karena dia udah patah ya, kita bisa tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Dan ini adalah beberapa support dari unit tracker. 24.600 itu akan jadi area buy and weakness-nya di sana. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau masih deres koreksinya, jangan nadah dulu ya. Kalau pengen entry, amannya tunggu udah ada pantulan, atau at least nggak ARB atau tunggu candle-nya mengecil-mengecil dulu. Tuh. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk yang director, Bufa kemarin udah kita bahas. Archie ini ya, saham gold, tapi hari ini nggak ikut jalan. Ya karena itu tadi penjelasannya. Petro, BMRI, MDKA. MDKA coba kita update view-nya deh. Ini juga udah mulai masuk area kuat nih. Oke, saya pengen bahas big view-nya MDKA, di mana hari ini dia naik 3,12%. Candle-nya sih ada reject ya, dan volumenya juga agak lumayan untuk MDKA. Dan kalau kita lihat dari big view, memang MDKA ini posisinya sedang di area kuat. Dan ini area yang sangat kuat ya. Teman-teman bisa perhatikan, ini selalu direspon oleh MDKA. Di sini dia jadi support, breakdown, retest, dan ini dia sedang pullback. Biasanya ya itu nggak sekali tembus kayak gitu. Area krusial kayak gini nggak sekali tembus. Most likely akan ada reject terlebih dahulu. Karena ibarat kata ini kan fresh supply ya. Supply baru sekali disentuh ini. Ini kan dia breakdown, retest baru turun. Nah ini kan baru pullback. Dan ya, itu bakalan jadi tantangan MDKA untuk saat ini setelah kemarin dia berhasil breakout area 2700-nya. Seperti itu. Dan ya, itu di 3400 sampai 3750. Kalau teman-teman masih punya barang MDKA ya mungkin bisa ya kembali lagi ya keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Cuman mulai dijaga aja di area ini apabila ada reject. Seperti itu. Karena dia juga sudah mulai masuk ke area yang cukup kuat. Kalau misalkan ternyata dia dari retracement dari MDKA, ini bisa buy on weakness dengan base buy saat ini masih di 3.000 ya. 3.000 sampai 2.800 itu base buy MDKA saat ini. Kalau misalkan dijemput di sana sih harusnya menarik seperti itu. Tuh untuk si MDKA ya dari big view-nya. Jadi ini lebih ke arah yang sudah punya barang bisa mulai siap-siap apabila ada reject yang cukup kuat dari si MDKA. Tapi selama masih lanjut terus ya nggak ada masalah sama sekali. Untuk gampang lihatnya kita pakai daily dan selama dia masih trending ya alias higher low higher high tidak ada masalah sama sekali. Kalau kita perhatikan transaksinya hari ini pun juga masih cenderung akum, tapi ini PD-nya juga jualan ya. Ini walaupun kelihatan akum tapi sellernya juga seller bagus, bukan retail ini.
Jadi ya baru tarung perang bintang lain lah. XA, XL, GR, CC, YP masih lebih ke akum sih. Cuman ada yang provide liquidity juga ini, si PD ini. Tuh, ya intinya itu batasi resiko aja untuk si MDKA. Dia udah mulai masuk area kuat ya. Kalau misalkan ada reject, jangan lupa diatur. Kita lanjut. Untuk MDKA kita coba cek. Dewa kemarin udah kita bahas. Goto udah. Inet udah. Masih rebound ya Inet hari ini. Sempat gap down dulu. Telkom, emas. Wah, emas cakep ini. Hari ini masih dikasih 6.100 ternyata. Pas sesuai dengan kemarin ya. Tinggal besok akhir high harusnya kalau nggak ada drama. Broxumnya bagus nggak ini? So-so sih. Ada PSKT. Wah, gila. PSKT sampai masuk top movers ya. Ngarahin transaksinya Raja udah mau gantian yang digoreng PSKT. Memang Pak Epi Hapsara itu sebenarnya pengusaha properti. Ada nggak ada pergerakan nih. PSKT, Wasa udah kena target ya 590 plus minus 1 tik lah. Raja ini malah kurangin view-nya. Kemarin udah kita bahas belum sih Raja? Kayak belum ya. Kita coba update view-nya Raja ya. Dimana hari ini Raja minus 2,31%. Candlenya reject dan volumenya pun sebenarnya agak lumayan untuk hari ini volumenya. Kita bahas Raja, di mana Raja yang pertama dia sudah patah dari tren ya. Nih. Di sini dia ada patah dari tren. Tuh. Dan tuh satu, yang kedua dia juga nih. Ini dia ada tren sudah patah dan dia juga ada continuation, symmetric triangle seperti itu. Ditambah juga Raja ini ada bearish divergence. Jadi ya triple combo ya, dan saya rasa dari bentuknya seperti ini masih akan ada potensi penurunan dari si Raja. Sampai kemana? Ya mungkin sampai 5.600 ya. Dimana itu juga target divergence-nya di area 5.700 sampai 5.600. Apakah area tersebut akan jebol sampai 5.500 ya? Saya rasa untuk kali ini akan ada rebound terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini kemarin dia ada break of structure ya. Nih. Di sini kan dia kan high, higher low, higher high. Berarti kan ada break of structure ya. Nah, harusnya sih memang ini buy on weakness. Dan kalau buy on weakness itu di 0,618 5550 sampai 8475. Nah, jadi sebenarnya si Raja ini udah masuk area buy on weakness. Tuh. Itu di sekitar 6.500 sampai 6.000. Ini area buy on weakness-nya. Kalau misalkan besok dia rebound, berarti ini jadi setup bow ya, melanjutkan view kemarin. Tinggal targetnya ke sekitar sini 7.700. Itu kalau dia besok rebound. Tapi kalau misalkan besok dia melanjutkan penurunan, maka nextnya ya udah ke 5.500 menuju ke target divergence-nya seperti itu. Posisi sekarang sebenarnya baru kurang oke ya. Kalau misalkan mau dibikin setup pun juga ya sama, stop loss-nya under 5550. Tuh. Karena ya ketika dia jebol yang 5550, buy on weakness-nya bakalan gagal karena dia juga ada change karakter seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support ini dari 6.500 sampai 6.000. Sekarang posisi di 6.350 ya. Tapi kalau jebol 6.000-nya nextnya bisa ke sekitar 5.500. Dari momentum juga agak kurang enak. Beberapa udah menuju dead cross nih. MA5-nya juga ada dead cross, terus juga momentumnya ke bawah. Dan kalau sampai dead cross yang MA50 agak kurang oke si Raja ini. Kalau dari transaksi hari ini juga nggak jelek-jelek banget sebenarnya transaksi hari ini ya. Tuh. Jadi ya ini kita asumsikan maksimal bottomnya di 5.500 deh untuk yang kali ini. Akan ada pullback terlebih dahulu kok harusnya.
Either itu di area area buy on weakness-nya 0,618 sampai 786, kalau enggak di area 5.500. Harusnya sih akan ada pantulan terlebih dahulu. Cuman either itu di sini atau di bawahnya itu yang belum tahu. Kalau di sini ya dia naik, kalau turun lagi ya dia sampai ke 5.500 baru rebound. Nah, rebound ini nanti bisa dimanfaatkan buat atur porsi apabila teman-teman dalam kondisi nyangkut seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu untuk raja kita lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita cari yang ada pergerakan MBMA, DSSA, TINS, BBNI. Wah, BBNI udah hammer nih. Ya memang beda-beda bentuknya ya. BBNI besok ada potensi jalan tuh. BBRI, BBCA yang agak kurang oke. BBNI, Inco, Bull, Bell yang dipom-pom ya, baru rame ini. WiFi kita update nggak view-nya? WiFi ya minta 2700 berarti. Kita update deh WiFi deh. Karena kalau yang lain masih pada bertahan ya. Inet tadi naik, masih bertahan sih. Terus Doh ini juga ada rebound sedikit. Terus yang lain-lain juga sama. Kether, Pada ini malah hammer nih. Kita bahas WiFi-nya, di mana hari ini WiFi turun 3,87%. Candle-nya cukup solid dan volumenya pun juga ada sedikit spike ya. Dan dia udah closing di bawah 3000 dan terjadi lower low lagi. Ini masih melanjutkan view kemarin ya, di mana di sini dia jadinya punya bearish continuation flag ini. Tuh. Dan lagi-lagi dia punya bearish continuation flag. Ini tiangnya. Ini pindah ke sini. Setinggi tiangnya. Tuh. Dan ya, sepertinya WiFi akan menuju ke area 2800-an. Di mana area tersebut adalah area support kuatnya. Di sini sebelumnya dia resist, breakout, ini jadi support dan akan diuji satu kali lagi. Ditambah WiFi juga ada bearish divergence ya, jadi memang target koreksinya ada di sekitar 2800-an. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen entry, itu mungkin bisa spec buy, harusnya sih menarik. Kalau misalkan dia kena di sekitar 2000 berapa ini? 2800-an lah, itu udah menarik buat spec buy harusnya. Untuk si siapa? WiFi ini. Tuh, dia juga sudah semakin mengerucut ya. Nih, apabila besok dia rebound lalu turun satu kali lagi, itu bisa menarik buat buy on weakness. Kan ada 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Jadi ya, kalau misalkan besok ada rebound dari WiFi, tuh tunggu turun satu kali lagi di area sekitar 2000, dari 2900 lah. 29 sampai 27. Itu adalah area buy on weakness dari WiFi dan itu bisa untuk spec buy. Kalau teman-teman nggak ada plan lain kayak gitu. Kecuali ada setup yang lain, yaitu bahkan lebih oke lah. Karena kalau kita perhatikan momentumnya juga udah agak kurang enak ya si WiFi ini. Terakhir kan dia trennya di sini udah patah. Nih. Di sini kan dia ada tren sudah patah, artinya trennya sudah melemah. Memang yang jadi sedikit toleransi adalah dia kemarin berhasil higher high ya. High, higher low, higher high. Jadi masih ada break of structure. Cuman ya tuh slope-nya sudah patah karena trennya sudah patah yang ini. Jadi ya besar potensinya dia ke sekitar 2900 dan jangan lupa selalu batasi resiko aja. Ini kalau mau memperbaiki average, mau trading spekulatif buy dan lain sebagainya, itu bisa di 29 sampai 27. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau kita lihat transaksinya hari ini dari WiFi, transaksinya masih konsisten ya distribusinya. Retailnya juga masih di kiri semua. Jadi lebih baik wait and see dulu, tunggu agak mereda seperti itu. Untuk WiFi terakhir mungkin ya.
Aman, ADMR, BRPT, Kija. Kija cakep tuh. Satu kali lagi deh. 240 ini menarik. Harta, energi, NCKL. Ratu juga masih lower low ya. CDA, GTSI, JAR, Pegas masih lanjut terus. TB. Apa nih yang kita bahas nih? BKSL aja kah? Agak kurang oke juga. Ya ini ya, marketnya sedang tidak baik-baik. Kemarin sudah baik, ini baru istirahat baiknya. Saya bingung satu lagi membahas apa. Inco juga 3% tapi habis dari turun. Aman deh, lama nggak kita bahas. Kita coba update view-nya Aman, dimana hari ini Aman masih turun 0,33%. Candle-nya sih sudah mulai mengecil ya, dan volumenya juga mulai mengecil juga. Oke, kita bahas Aman, dimana ini juga dulu pernah MSCI, tapi udah pernah keluar lagi. Dan setelah kemarin dia koreksi, dia sudah berhasil breakout dari tren koreksinya, dari big view-nya, seperti itu. Jadi dia sebelumnya bullish IPO nih 2023, bullish sampai 2024, setahun dia rally. Setelah itu dia koreksi dari harga 14.000 sampai 4.000 ya, koreksinya Aman itu. Lalu kemarin dia rebound sampai 9.000, breakout downtrend line, dan setelah itu koreksi lagi sampai 6.000, di mana area tersebut adalah 0,618-nya. Nih, kena 0,618 lalu dia rebound. Satu hal yang menarik saat ini adalah Aman ini berhasil breakout dari downtrend line. Ini ada swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low ya. Dan kemarin dia berhasil breakout tapi masih reject dari area pullback Fibo 0,618 sampai 0,786. Ini salah satu yang retracement-nya bisa dipantau sih. Dan kalau ngomongin base buy-nya banget ya, untuk si Aman ini masih di sini. Sekitar 7.000 lah kita toleransi ya. Dari 7.000 sampai 6.800 itu base buy untuk si Aman, karena dia kalau ke situ ya bisa jadi yang namanya inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, ini head, lalu calon shoulder kanan. Di sana bisa buy on weakness lagi, seperti itu. Mungkin around sekitar 7.000, start 7.100 lah. Itu udah mulai cicil sampai 6.800 kalau untuk view bullishnya, seperti itu. Jadi untuk sekarang, kalau misalkan bisa dia melanjutkan penurunan, especially dia jebol 7.400, maka ada arah dia sampai ke sekitar 7.000-an untuk bisa cari buy on weakness, seperti itu. Kalau kita tarik retracement dari bawah ke atas ya, memang di sana juga areanya 7.100 sampai 6.900 ya, itu buy on weakness dari Aman. Dan untuk sekarang momentumnya masih ke bawah dulu. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Transaksi ini sudah mulai ada ngumpulin ini BKAK CC-nya bagus-bagus, walaupun terlihat dari distribusi, cuman kelihatan kalau ada yang ngumpulin juga, seperti itu. Ya dia baru bau juga lah, cicil buy sampai harga 6.900 ya, biar budgetnya keserap semua. Tuh, so far so good. Yang penting sama selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mana kurang dari saya, jangan lupa support terus channel Tonton Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis tapi sangat berarti buat konten kita harus ini. Sekian dari saya dan salam cuan.